Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bukti penyerahan kita kepada Dia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Lebih lagi segala dapat ku bantu di dalam Dia, di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi katakan, percaya, tetap percaya, Tuhan tetap hidup, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sahabat kami yang setia, yang memberikan kami pertolongan, bahkan kemenangan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh ditinggikan di tempat ini. Engkau sungguh dimuliakan di tempat ini. Biarlah Tuhan mata kami memandang kepada keajaiban Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami melihat kebesaran dan keajaiban bahwa Engkau di tempat yang tertinggi, bahwa Engkau Tuhan yang melakukan segala hal yang supranatural, melakukan segala tanda-tanda dan ajaib dan mujizat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah kami. Itu yang memberkati kami, itu yang melawat kami, bahkan hamba-Mu dalam pengurapan yang baru, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat-Mu semuanya Tuhan pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ini waktu-Mu Roh Kudus, bekerjalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu Saudaraku duduk. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini Bapak Ibu? Oh, saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya merasakan Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini waktunya pujian dan penyembahan kita semakin dalam kepada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan di tempat ini semakin diurapi oleh Tuhan dengan urapan yang baru. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Anda bersukacita di tempat ini? Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 dan 17. Kita baca sama-sama. Oke, sudah dapat? 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. 3-2 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca sekali lagi, ayat 17, 3-2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru,
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sekali lagi kita katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kata firman Tuhan, yang baru sudah datang. Oh, kalau sesuatu yang baru saudaraku, hati kita pasti berkobar-kobar. Amin. Hati kita pasti bersukacita. Siapa yang menerima yang baru tidak bersukacita saudaraku? Enggak ada ya. Tetapi kita bersukacita ketika kita menerima hal-hal yang baru. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Iya. Oleh sebab itu Bapak ibu saudaraku yang terkasih yang ada di tempat ini, yang sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Anda adalah ciptaan yang baru. Anda adalah ciptaan yang baru. Identitas saudara adalah identitas anak Allah. Amin. Terlepas dari latar belakang saudara, terlepas dari profesi saudara, tetapi saudara, Tuhan mau katakan, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Anda luar biasa saudara di mata Tuhan. Amin. Harga saudara tidak bisa dibandingkan dunia ini lagi saudaraku. Itulah sebabnya Paulus berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut cara pandang duniawi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, nilai saudara adalah darah Yesus. Nilai saudara adalah nyawa Yesus. Begitu berharganya saudara di dalam Tuhan. Begitu berharganya saudara sehingga engkau saudaraku dikasihi Tuhan. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Kita lihat di ayat 14 saudaraku. Ayat 14 kita baca sama-sama 3, 2 ya. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Katakan amin. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Kata menguasai di sini saudaraku, mendorong, memenuhi kita saudaraku. Iya, memenuhi hati kita. Jadi kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Kita baca sama-sama 3, 2 yang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Saudara dan saya bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri saudaraku. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian dan memberikan kita hidup yang baru. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena saudara adalah yang pertama, identitas saudara diubahkan Tuhan menjadi baru. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara bahwa saudara telah dibaharui oleh Tuhan. Identitas saudara sudah menjadi baru. Kalau selama ini Anda kurang menerima diri Anda karena kurang cantik, atau karena kurang ganteng, atau karena pendek, atau karena rambutnya keriting,
Saudaraku, Tuhan tidak menilai hal demikian lagi. Amin. Apakah saudara punya jabatan yang tinggi atau jabatan yang rendah, punya kekayaan yang banyak atau sedikit, saudaraku? Tuhan tidak menilai hal itu lagi, saudaraku. Saudara, kita berharga di mata Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Identitas saudara menjadi baru. Katakan, identitas saya menjadi baru. Saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, iya, kita harus memiliki mental seperti Bapa kita. Iya, kita harus berpikir seperti Tuhan. Berpikir, saudaraku, karena apa? Identitas saudara. Ada benih ilahi di dalam diri saudara. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita baca sama-sama 3, 2, yang. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Saudara lahir dari Allah. Katakan, saya lahir dari Allah. Iya, saudaraku, benih ilahi ada di dalam saudara dan saya. Iya. Bahkan dikatakan benih yang tidak panah, iya, ada di dalam hati kita. 1 Petrus 1 ayat 23. Iya. Kita baca 3, 2, yang. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudaraku, kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu dari firman Tuhan. Oh, betapa bangganya saudaraku. Betapa berbahagianya saudaraku. Jadi saudaraku seperti enggak yakin gitu ya. Apa enggak yakin? Wajah coba lihat di samping kiri kanan. Seperti, apa aku ini anak Allah? Apa aku ini benih ilahi ada padaku? Katakan, benih ilahi ada padamu. Iya, amin. Haleluya saudaraku. Benih ilahi ada pada kita saudaraku. Saudaraku, Anda adalah milik Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu, karena Anda adalah berharga di mata Tuhan, perhatian Tuhan, fokus Tuhan tertuju kepada saudara. Sehingga setiap seruan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti dengar. Mungkin saudara berkata begini, kalau saya anak Tuhan atau benih ilahi dalam hidup saya, kenapa saya selalu di pihak yang kalah? Saudaraku, itu perkataan iblis. Tetapi saudaraku, perkataan Tuhan, Anda adalah pemenang. Anda lebih daripada pemenang. Amin. Karena Tuhan sudah melakukan segala perkara yang mustahil bagi saudara. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya sebagai anak Allah, sebagai milik kepunyaan Allah, saudaraku, Dia memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Jadi sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena apa? Dia memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Amin. Mari kita baca saudaraku, Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama, 3, 2, yang. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi kita baca, 3, 2 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku, ini adalah nubuatan Yehezkiel dan digenapi di dalam perjanjian baru. Digenapi di dalam perjanjian baru. Saudaraku, Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Saudaraku, hati yang baru, roh yang baru, hati yang baru, hati yang suci, saudaraku. Hati yang dimurnikan darah Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita lihat Ibrani 10 ayat 22, saudaraku. Ibrani 10 ayat 22. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Katakan, hatiku dimurnikan darah Yesus. Katakan, hatiku yang baru. Hati yang baru telah diberikan Tuhan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan memberikan hati yang baru? Karena semua kita tidak taat kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan Adam, semua kita berdosa. Tetapi karena ketaatan Yesus Kristus sampai mati di kayu salib, kita dibenarkan. Amin. Karena ketaatan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Sehingga kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, untuk taat kepada segala perintah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, iya, kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Diberikan kepada kita hati yang taat. Amin. Yehezkiel 36 ayat 26 tadi. Yehezkiel dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan. Siapa yang berkata demikian? Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, hati yang keras bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari kamu hati yang keras. Kalau saudara hatinya keras pada pagi hari ini, ingat Bapak Ibu, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Mungkin ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, saudaraku, bisa saja Pak Nelson mengatakan demikian. Saudaraku, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Saya hanya saluran daripada firman Tuhan. Saya hanya saluran untuk menyampaikan kepada kita, saudaraku. Hati yang keras. Suatu ketika, saudaraku, hari Jumat, saya berkunjung ke dalam sebuah keluarga. Saya bertemu dengan bapak ini. Saudaraku yang terkasih, hatinya keras. Sampai-sampai saya marah secara rohani karena kedekilan hatinya. Dan saya katakan, kalau Bapak mengatakan saya hanya percaya kepada Tuhan dan hanya tunduk kepada Tuhan, berarti Bapak sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya Bapak tidak taat kepada Tuhan. Saya keras mengingatkan Bapak ini, saudaraku. Karena apa? Dia tidak mau mengampuni. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang tidak mau mengampuni itu adalah hati yang keras. Dan itu bukan dari Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, saudaraku, harus kita taat.
harus kita taat. Itulah sebabnya kita harus menerima firman Tuhan di hati kita dengan lemah lembut, saudaraku. Supaya apa? Firman itu tinggal di hati kita. Dan firman itu akan mengerjakan apa yang Tuhan maksudkan. Karena apa? Tuhan yang melakukan melalui firman Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi dia harus mengerjakan apa yang kusuruh dan kuperintahkan. Dan berhasil. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, yang menjadi tanda tanya bagi kita, kenapa kita hidup ini seperti begini-begini saja. Semakin kita sukar mengalami penderitaan. Saudaraku, karena kita tidak taat kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, supaya kita memiliki hati yang taat. Amin. Hati yang lemah lembut. Hati yang taat melakukan segala perintah Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita, saudaraku. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, taatlah kepada Tuhan. Amin. Taatlah kepada firman Tuhan. Hari Sabtu kemarin saya berjumpa dengan seorang dari gereja lain, saudaraku. Dia margasiaan. Dulunya dia diakonia. Diaken. Tetapi karena mungkin dia kurang tepat, hamba Tuhan melihat ini, di hati Bapak ini, saudaraku, sehingga dia diberhentikan sementara dari pelayanan. Hatinya kondok. Karena bukan gembala tetapi koordinatornya disuruh gitu. Jadi hatinya marah sampai-sampai dia tidak beribadah di gereja itu. Kalau dilihatnya hamba Tuhan itu berkhotbah, misalnya dia datang, dia keluar. Saya bilang sama Bapak ini, Bapak harus dilepaskan. Bapak harus dilepaskan. Saya bilang, berarti Bapak tidak taat kepada Tuhan. Tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bayangkan hamba Tuhan itu, gembala itu, saudaraku. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan firman kepada jemaat. Dan Tuhan sampaikan sesuatu di hatinya. Untuk disampaikan kepada jemaat termasuk Bapak. Tetapi ketika Bapak mendengar atau dia berkhotbah, Bapak keluar. Berarti Bapak tidak tunduk kepada Tuhan. Saya katakan, Bapak harus didoakan. Saya katakan, itu di depan ATM, kita di depan ATM, di pinggir jalan. Saya mau berdoa untuk Bapak, saya bilang. Kalau Bapak mau saya berdoa, saya doakan. Kami berdoa, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak orang mengalami kepahitan. Amin. Banyak orang mengalami kepahitan, tetapi Tuhan tidak mau kita kepahitan. Amin. Tuhan membersihkan hati kita dari hati yang keras, hati yang tidak benar. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita bisa melihat kebesaran dan mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah, yang kita layani adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang supranatural. Dia adalah melakukan hal-hal yang ajaib, mujizat, tanda-tanda keheranan. Dia yang melakukannya, saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam. Kita bersatu dengan Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ada di antara saudara pada saat ini tidak mengampuni, baik itu suami atau istri, saudaraku, saya mengatakan, izinkan Roh Kudus bekerja hari ini, menjamah hati saudara, supaya semua hati yang keras itu disingkirkan dari hati. Amin. Tuhan yang mempersatukan kita keluarga sebagai suami istri. Tuhan yang membangun keluarga supaya apa, saudara? Supaya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya
dan berkatnya bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jadi saudaraku, hati kita harus menjadi baru. Pikiran kita harus menjadi baru. Pikiran saudara. Saudaraku, iblis selalu berperang di dalam pikiran manusia. Selalu berperang. Tetapi saudaraku, Tuhan mau katakan begini, supaya pikiran kita kembali kepada Kristus. Amin. Coba Kolose 3 ayat 1 dan 2 saudaraku kita baca. Ya, kita baca 3-2 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah apa yang Tuhan katakan. Amin. Sebab saudara dan saya tersembunyi di dalam Yesus. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengatakan kita ada di dalam Kristus, kita tersembunyi di dalam Kristus. Sekalipun kita ada di bumi ini saudaraku, kita bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Iya, Yesus Kristus berada di sorga. Ketika kita bersepakat dengan Tuhan, ketika kita bersepakat dengan firman Tuhan saudaraku, maka Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Itulah sebabnya pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pikirkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Amin. Iya, ada hamba Tuhan. Iya, saya mengikuti pelajaran daripada Maurice Rulo saudaraku. Dia katakan begini, jangan izinkan 1 menit pun di dalam pikiran saudara hal-hal yang bukan dari Tuhan. Jangan izinkan sekalipun, baik itu kebencian, ketidakpengampunan, baik itu rasa dendam, iri hati, atau cemburu, jangan taruhkan itu di dalam pikiranmu. 1 menit pun. Karena apa? Itulah cara iblis sebenarnya sedang menaruhkan, menginjakkan kakinya di dalam kita. Sehingga dia lama-kelamaan dia mau menguasai, merasuki kita saudaraku. Sehingga kita seperti berbeban berat untuk kita melayani Tuhan, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan izinkan. Makanya semuanya hal-hal yang bukan dari Tuhan tolak dalam nama Yesus. Amin. Kalau istri saya misalnya berkata hal-hal yang tidak benar dalam hati saya, saya tolak itu. Demi nama Tuhan Yesus saya tolak hal-hal yang bukan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus hanya mengizinkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan di hati kita. Amin. Maka kita mengalami kuasa supranatural dalam hidup kita. Kita pasti mengalaminya saudaraku. Amin. Oleh sebab itu mari kita buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang supranatural, melakukan tanda-tanda yang ajaib dan mukjizat di tengah-tengah umatnya sampai sekarang. Tuhan masih bekerja. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia tidak pernah berubah. Dia juga yang menyembuhkan dahulu. Dia juga yang menyembuhkan sekarang. Dia juga yang melakukan perkara-perkara yang ajaib sekarang. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah perkataan kita perkataan yang mendatangkan berkat, yang membangun saudaraku. Perkataan kita pun diubahkan oleh Tuhan. Mari kita buka Efesus 4 ayat 29. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi segala perkataan kita keluar dari lubuk hati kita. Amin. Apa yang kita perkatakan keluar dari perbendaharaan dari hati kita yang terdalam. Apa yang ada di hati saudara, harus itu yang kita katakan. Amin. Saudaraku, apa yang Tuhan taruhkan di hati kita, yang kita percaya, itu yang kita katakan. Makanya Paulus saudaraku berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, kita baca 2 Korintus 4 ayat 13, 3-2 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Saudaraku, perkataan saudara itu ada kuasa. Iman yang kita percayai di hati kita, kita deklarasikan lewat perkataan kita, maka mukjizat terjadi. Amin. Kita mengalami mukjizat di saat kita taat, di saat kita percaya saudaraku, dan kita deklarasikan dengan iman. Maka kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam hidup kita. Hal yang ketiga saudaraku, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Katakan, Roh Kudus diberikan kepada saya. Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Mari kita baca Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Kita baca 3-2 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi kita baca 3-2 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup menurut segala ketetapan, artinya berjalan menurut undang-undang Tuhan, menurut ketetapan Tuhan. Berjalan menurut ketetapan Tuhan. Artinya saudaraku, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang firman Tuhan sudah katakan, udah kita berjalan saja. Walaupun kondisi situasi mungkin sangat berbeda kita alami, sudah percaya sajalah, berjalan. Karena apa? Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Amin. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita memiliki kuasa, saudaraku. Amin. Kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas dan kehendak Tuhan supaya kemenangan yang 100% yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudaraku. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, mari kita supaya kita tetap berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan dan keputusannya. Supaya mereka berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Sesungguhnya hal yang baru yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita supaya kita berpegang. Amin. Kita baca Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11, 3-2 ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Arti diam di dalam kamu, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Saudaraku, katakan diam di dalam saya. Roh yang membangkitkan Yesus diam di dalam saya. Kalau roh yang membangkitkan Yesus adalah hal yang tidak mustahil, orang mati bisa bangkit, saudaraku. Roh yang sama ada di dalam saudara dan saya. Amin. Amin, saudaraku. Dia mau supaya kita hanya berjalan, bergerak
sesuai dengan tuntunan roh. Ya, izinkan roh itu bekerja. Relakan hidup saudara dipimpin oleh roh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun ada persoalan masalah yang kita hadapi, semakin berat persoalan yang Anda hadapi saudaraku, semakin besar kemenangan yang kita akan dapatkan. Amin. Semakin masalah berat yang kita hadapi saudaraku, ingatlah, kemenangan semakin besar kita dapatkan. Amin. Kemuliaan Tuhan semakin besar kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu, kalaupun ada masalah datang dalam hidup saudara, ingatlah saudaraku, karena ada kemuliaan di balik penderitaan yang sedang Anda alami. Amin. Ada kemuliaan besar yang Tuhan nyatakan. Tetapi Tuhan mau katakan, iya, supaya kita berjalan dipimpin oleh roh. Supaya kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ingatlah, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, ingat kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Iya, kuasa Tuhan bekerja. Saudaraku, mari kita bergerak sesuai dengan tuntunan roh. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Bapa. Katakan, ini waktumu, Roh Kudus, penuhi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi Setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktunya. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bila Bapak Ibu rindu supaya Roh Kudus bergerak dalam hidupmu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus bergerak di dalam hatimu, menuntun engkau menurut kehendaknya. Mari kita katakan, ini waktumu Roh Kudus. Ini Waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja atas kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan bergerak di dalam kami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita hanya taat. Tuhan mau kita hanya percaya kepadanya. Tuhan mau kita supaya bergerak sesuai dengan tuntunan Roh-Nya. Dia memberikan kuasa Roh Kudus kepada saudara dan saya, supaya kita bergerak, supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita.
Sebab saudara dan saya bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup bagi Allah, Amin. hidup bagi Oh, Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus. untuk menggenapkan rencana Tuhan di bumi di mana kita berada. Oh haleluya, haleluya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja. Kami relakan Tuhan, hidup kami dipimpin Roh Kudus. Amin. Kami izinkan Engkau Tuhan mulai hari ini dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kuasa untuk menahan segala serangan iblis, bahkan menolak segala pekerjaan dan segala sasaran serangan iblis yang mencoba membuat kami kalah. Demi nama Yesus kami tolak semuanya itu. Tuhan Yesus, kami izinkan Roh-Mu bekerja, memimpin kami seluas-luasnya Tuhan. Semakin kami mengasihi Tuhan Yesus, semakin kami diubahkan oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, hamba-Mu berhenti di tempat ini, namun Roh-Mu bekerja bagi tiap-tiap kami. Tuhan Yesus, kami akan melihat perkara yang ajaib, perkara yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dan bagi kami yang percaya juga Tuhan, tiada yang mustahil bagi kami. Dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.